Ya, kembali lagi ke webinar series kedua ini. Baik yang terhormat Ibu Ari, Ibu Profesor Endang Rahayu, Ibu Tias, dan semua yang hadir, banyak kawan-kawan dari Dinas Kesehatan, Balai POM, perguruan tinggi, dan dari UMKM. Saya senang sekali, saya akan perkenankan, saya akan share materi, dan materi ini diminta khusus oleh Ibu Tricia. Ya, yang diminta adalah apa peran individu dalam menurunkan kasus COVID-19. Banyak peran dari pemerintah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha. Yang webinar pertama saya menyampaikan lebih banyak ke pelaku usaha industri pangan dan juga ada pemerintah sedikit saya bahas. Namun kali ini apa peran individu? Ini sangat penting yang sering kita lupakan bahwa target kita sebenarnya adalah individu. Dan kita akan membahas sedikit, saya akan sampaikan di dalam sambutan ini betapa penting peran individu ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan profil UpKepi tadi sudah dibahas oleh Ibu Tias, terima kasih. Saya hanya sedikit menyampaikan bahwa UpKepi ini adalah wadah profesional keamanan pangan yang didirikan tahun 2019 dan dapat dukungan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Badan POM, juga Gabungan Pengusaha Makanan Minum Indonesia. Nah, dalam perjalanan kami banyak berinteraksi dengan Kementerian Kesehatan dan sangat intens, dan juga Kementerian Pariwisata. Dan tentu kami juga mendapatkan lisensi dari BNSP di LSP CMKP, tadi sudah dibahas. Nah, dalam perjalanan waktu, UpKepi ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah dengan Universitas Gadjah Mada. Kami melaunching CMKP di Gadjah Mada, dan kami UpKepi bekerjasama dengan Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM mendirikan yang namanya Pusat Keamanan Pangan dan Penjamin Mutu. Ini akan lebih banyak tidak hanya di DIY dan Jawa Tengah, tetapi juga ke beberapa daerah yang mempunyai jaringan yang luas. Program kerja utamanya adalah pengembangan profesi, standarisasi kompetensi, pengembangan kompetensi SDM, percepatan sertifikasi kompetensi SDM, tentu di sektor pangan, kemudian edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM, dan partisipasi aktif dalam pengembangan regulasi standar dan penilaian kesesuaian terkait keamanan pangan. Baik, kita lihat bagaimana COVID ini. Kita tahu kita menghadapi pandemi. Pandemi ini seluruh dunia ya. Jadi bukan masalah Indonesia. Hingga kemarin di dunia ini sudah lebih dari 8,4 juta terkonfirmasi dan meninggal dunia 451 ribu ya lebih, dan itu yang tercatat. Yang tidak tercatat lebih dari sana. Sementara di Indonesia kemarin meningkat beberapa hari ini lebih dari 1.300-an kemarin ya, sehingga menjadi 42.000 lebih. Dan kalau kita lihat awal Juni masih sekitar 28.000, dan di belum akhir Juni ini, tanggal 19 Juni sudah 42.000. Jadi peningkatannya tajam, walaupun memang disampaikan ada zona hijau beberapa kabupaten kota yang aman dengan wilayah kuning itu sekitar 200 yang ini akan dilonggarkan. Apa konsekuensi dari pandemi ini? Kita tahu bahwa pandemi ini berefek domino yang dahsyat di bidang sosial, ekonomi, keuangan. Ya, bagaimana
kita berhenti beraktivitas ekonomi, kemudian ekonomi terdampak, konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan sektor keuangan juga sulit, banyak sekali betul dampaknya yang luar biasa. Kita lihat dukungan fiskal penerimaan pemerintah turun, sementara pengeluarannya meningkat, seperti di bidang kesehatan 87 triliun, perlindungan sosial 203 triliun, insentif UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral kementerian lembaga, banyak sekali pengeluaran pemerintah. Tetapi pemerintah dan masyarakat ingin bergerak bagaimana menyelesaikan solusi ini. Jadi bagaimana juga kita menghadapi new normal. Jadi kalau kita webinar pertama kita bicara, saya menyampaikan best practice, yang paling penting ada 3 hal: jaga jarak, higiene personel, dan juga sanitasi pangan, bagaimana praktek keamanan pangan yang baik itu harus dijaga. Nah, kalau kita melihat seseorang yang terinfeksi oleh COVID ini, dia akan menularkan. Tercatat bahwa R0, yaitu bagaimana seorang itu menularkan, tercatat 2,5. Kalau kita lihat gambaran ada R0-nya 2, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16, 16 menjadi 256, 256, dan seterusnya, begitu banyak ya, eksponensial terus bergerak. Nah, peran individu ini yang ingin kita sampaikan, bagaimana berhenti di individu tersebut. Sebenarnya penyebaran COVID ini saya menggunakan teori klasik, terjadi apabila ada interaksi inang, lingkungan, dan virusnya sendiri atau agentnya. Jadi bagaimana individu bisa terkena karena dia berinteraksi dengan lingkungan dan virus. Agar tidak terjadi kontak dengan virus dan lingkungan, dibutuhkan pencegahan, diputus rantai itu, yaitu melalui jaga jarak, tak terpapar, cuci tangan, sanitasi, disinfeksi, karantina, dan seterusnya. Dan saya ingin menggarisbawahi diperlukan edukasi. Banyak yang lupa bahwa kita meminta individu untuk melakukan tanpa memperhatikan edukasi. Itulah pentingnya pelatihan. Saya ingin sampaikan, menggarisbawahi di sini pelatihan. Bagaimana mereka tahu bahwa itu penting. Kita harus memberdayakan individu tersebut. Saya memberikan satu slide, memberikan pemahaman sederhana bagaimana seseorang terinfeksi dengan kajian risiko yang sangat sederhana. Informasi terbatas, saya kumpulkan, kami membutuhkan infective dose. Dosis seseorang bisa terkena infeksi itu berapa partikel. Belum ada tersedia, tetapi dengan data coronavirus yang lain, para pakar mengatakan sekitar 1.000. Nah, dari 1.000 ini seseorang bisa sakit. Tentu tergantung dari virulensi dan kekebalan seorang. Saya ambil angka ini. Bagaimana peluang itu terjadi? Jika seorang batuk, itu mengeluarkan 3.000 droplet. Sekali bersin mengeluarkan 30.000 droplet. Orang menghembuskan nafas, orang yang suka mengeluh, itu mengeluarkan droplet juga. Sekali batuk, bersin menghasilkan 200 juta partikel. Ya. Jadi bisa bayangkan, kalau kita tidak pakai masker, orang tiba-tiba bersin atau batuk, itu 200 juta dikeluarkan. Anda yang tidak pakai masker bisa langsung terhirup.
Bagaimana kalau mereka bicara? Kalau satu kali bicara, 1 menit itu 200 partikel virus per menitnya ya. Nah, jadi dibutuhkan kalau kita bicara, itu 5 menit kita bisa kena. Artinya apa? Jangan dekat-dekat dengan seseorang. Kita tidak pernah tahu bahwa mereka terkena. Banyak orang yang tanpa gejala itu tercatat sekitar 40% datanya. Kelihatannya sehat-sehat saja. Jadi apalagi mereka bersin langsung. Sekali mereka bersin kecepatannya itu 200 miles ya per hours. Jadi cepat sekali, kalah itu mobil balap ya. Jadi artinya bahwa memang masker itu penting. Ini salah satu saja, tapi saya tidak akan bahas lain-lainnya, hanya satu menginspirasi. Nah, ada 2 slide lagi yang penting di sini. Pertanyaan Ibu Tris ya. Apa peranan individu untuk menurunkan kasus COVID? Tentu ini dalam rangka melindungi diri dan orang lain. Jadi harus mengadopsi perilaku seperti menjaga jarak, menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan air mengalir. Kalau tidak ada pakai hand sanitizer, tapi jangan diubah. Tidak perlu cuci tangan pakai hand sanitizer, jangan ya. Menghindari menyentuh wajah, mempraktekkan etika batuk dan bersin yang baik, menghindari kerumunan, bersedia diukur suhu tubuh, mengisolasi diri, membatasi pergerakan, menjaga kebersihan lingkungan rumah, meningkatkan ventilasi di ruang tertutup, berikanlah kipas angin biar sirkulasi, buka jendela dan seterusnya. Mengidentifikasi diri sendiri jika telah berhubungan dengan orang yang terkonfirmasi, katakan si A, oh dia kena, wah saya berhubungan. Gitu. Jadi harus mengidentifikasi dan mawas diri, mengisolasi dan seterusnya. Dan tentu menghubungi dokter dan seterusnya. Nah, dan tentu banyak lagi mematuhi protokol kesehatan lainnya. Slide ini penting sekali. Banyak di antara kita mengatakan, Anda harus melakukan ini, itu, ini, itu. Ini tidak terlepas dari faktor internal diri kita masing-masing yang banyak dipengaruhi oleh sistem nilai kepercayaan, sikap, kepribadian, watak, dan seterusnya. Dan satu hal juga ini perlu tergantung juga pengetahuan. Pengetahuannya harus di-upgrade dan itu butuh pelatihan. Nah, kemudian yang di sebelah kanan adalah faktor luar, ya budaya dan situasi. Situasi ini penting, orang disuruh di rumah tetapi tidak bisa kerja. Nah, ini juga harus perlu dipikirkan, makanya itu pemerintah memberikan insentif dan seterusnya. Tidak bisa memaksa kalau itu sudah masalah yang mendasar, ya orang butuh makan dan seterusnya. Jadi dua faktor ini penting sebenarnya ada 3 hal, yaitu faktor predisposisi yang tadi saya sebutkan di dalam, dan juga di luar itu reinforcing factors, di mana ada reward, ada role model, dan enabling factors. Tentu bagaimana dia disuruh mencuci tangan kalau tidak ada ketersediaan infrastruktur, ada akses cuci tangan, air bersih mengalir, kemudian ventilasi udara, ruangannya juga memadai, suruh jaga jarak di ruangan yang sempit. Bagaimana? Ini juga akan kita hadapi di UMKM. Bagaimana ini terjadi tentu terjangkau. Sekolah-sekolah ditutup, nanti kalau dibuka lagi, mestinya fasilitas harus tersedia. Sebaiknya pemerintah memikirkan akses air dan seluruh sekolah-sekolah itu, bagaimana itu tersedia. Perlu dipikirkan, disampaikan kepada pemegang kebijakan. Jadi ini penting, sekali lagi, individu punya tanggung jawab, tetapi untuk mewujudkannya banyak faktor yang berpengaruh di sana. Baik, itu tadi yang saya sampaikan sebagai penutup. Kantor APKP sementara ini ada 3 di Jakarta, di daerah Kuningan, di Bogor, di daerah Cimanggu, dan jangan lupa kami hadir juga di Jakarta, di UGM. Tadi yang disebutkan sebagai kita mendirikan pusat keamanan pangan dan penjamin mutu dengan pusat studi pangan dan gizi UGM. Baik, terima kasih.